Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Sufa, kelas 11 Satu Mekanikal nomor urut 23. Dan saya ingin memperkenalkan proyek Laravel Informatika saya, yaitu sebuah website mitigasi gempa. Tujuan saya membuat website mitigasi gempa adalah untuk menyebarkan informasi, pencegahan risiko gempa, dan menyediakan pusat bantuan yang dapat diakses oleh masyarakat. Dengan adanya website ini, masyarakat dapat memiliki wadah untuk mendapatkan edukasi mengenai mitigasi bencana gempa dan melaporkan kebutuhan bantuan dengan mudah. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat membantu mempercepat proses penanganan. Sebelum saya tampilkan kode pemrogramannya, saya akan menampilkan bagaimana tampilan dari website saya. Di sini ada tampilan home, tampilan utama dari website yang berisikan informasi-informasi dasar seperti ini, ada gambarnya juga, dan pertanyaan yang mungkin saja atau pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai gempa. Sampai sini di atas ada navigasi bar yang berguna untuk menunjukkan kita, mengarahkan kita ke halaman lainnya. Jika saya klik ke sini, maka kita akan diarahkan kepada halaman pencegahan sebelum gempa yang berisikan hal-hal yang dapat dilakukan sebelum untuk mengurangi risiko. Terdapat box cek seperti ini ya, cek box seperti ini ya, dan juga seperti ini tas siaga bencana, barang-barang yang dapat dibawa, list barang-barang, dan juga alasannya. Setelah itu ada halaman untuk saat terjadi gempa, ada gambar, dan juga sama sebelumnya ada list dan informasi juga apa yang dapat dilakukan dalam saat gempa di dalam bangunan, apa sih yang harus kita lakukan, itu kita bisa cari tahu di sini. Setelah itu setelah terjadi gempa, ada gambar, ada judul, apa yang dapat dilakukan setelah terjadi gempa bumi. Ada gambar-gambar kecil juga di atas penjelasannya seperti itu. Lalu di sini ada laporan bencana. Jika kita klik sini, kita akan ditujukan, diarahkan halaman yang meminta kita untuk memilih apakah kita itu masuk sebagai pengguna atau sebagai admin. Jika kita masuk sebagai pengguna, kita tidak perlu memasukkan password. Tadi akan saya jelaskan. Kalau kita masuk hanya sebagai pengguna, kita hanya dapat menambah laporan. Sedangkan kalau kita masuk sebagai admin, akan ada password ditanyakan, dan jika benar, itu kita bisa mengedit dan menghapus sesuai dengan keperluan. Misal, kita akan menambah laporan. Nama lengkap, misal Ayu Setiawan, nomor telepon misal ini, kebutuhan darurat yang dibutuhkan itu kita bisa klik lebih dari satu. Alamat, tolong isi alamatnya. Deskripsi tambahannya ini tidak wajib, tapi ya disarankan diisi. Misal waktunya, apa yang terjadi, seperti itu. Tapi langsung saja kita simpan. Sini ada tulisan data berhasil disimpan, dan di bawah akan muncul Ayu Setiawan, nomor HP, lokasi, dan juga kebutuhan. Deskripsinya di sini kosong ya. Lalu misal di sini setelah didatangi tempatnya, di sini ternyata ada nih yang harus ditambahkan, kita bisa edit di sini dari relawannya, dari pihak-pihak khusus tersebut bisa ngedit. Misal butuh tempat tinggal atau pengungsian, bisa kita update. Selesai, data berhasil diperbarui, dan itu sudah diperbarui di sini ya. Sini. Lalu misal di sini ada tulisan data berhasil disimpan, dan itu sudah diperbarui di sini ya. Sini. Lalu misal di sini ada tulisan data berhasil diperbarui, dan itu sudah diperbarui di sini ya. Sini. Lalu misal di sini ada tulisan data berhasil disimpan, dan itu sudah diperbarui di sini ya. Sini.
Lalu misal data ini sudah tidak diperlukan atau mungkin ada sesuatu yang terjadi, bisa dihapus juga di lewat sini. Begitulah website saya. Kembali ke halaman home, cek gempa bumi di sini. Setelah ini saya akan menunjukkan kode pemrograman saya untuk website mitigasi bencana. Jadi pertama-tama di sini ada file yang gunanya itu untuk meletakkan semua rute. Rute itu untuk menghubungkan, entah menghubungkan halaman atau mendefinisikan URL. Sini ada rute untuk navigasi bar, ada juga rute untuk form, dan rute untuk pemilihan peran nanti. Seperti ini. Lanjut, ada file aplikasi app. Ini saya letakkan di folder layout di view, yang gunanya untuk template navigasi bar. Untuk navigasi bar semuanya ditulis di header. Untuk rute-rutenya juga dihubungkan tautannya di sini. Seperti ini. Ini adalah khusus untuk navigasi bar itu saja. Dan nanti cara untuk memunculkan template tersebut itu menggunakan extend dan section seperti ini, sehingga di halaman-halaman lain yang memerlukan navigasi bar kita tidak perlu menuliskan ulang kode tersebut. Kita hanya perlu memanggil saja menggunakan ini dan menutupnya dengan end section. Ini bisa langsung ditulis kode untuk penulisan kode untuk halaman home-nya. Di halaman pertama ini berfokus pada informasi dasar mengenai gempa bumi. Ada juga elemen-elemen yang dapat membantu pengguna. Dan diakhiri menggunakan end section. Setelah itu lanjut ke halaman berikutnya, file berikutnya, sama menggunakan extend, layout up, section. Ini untuk navigasi barnya. Ini untuk menjelaskan sebelum terjadinya gempa. Menggunakan for each karena ini bentuknya array. Ini jadi tidak usah ditulis satu persatu, langsung itemnya saja. Sama untuk yang bagian tas siaga bencana itu, walaupun ada dua, itemnya juga dapat menggunakan for each. Item 0, item pertama kita buat juga. Ini untuk tampilannya, lalu tinggal dimasukkan ke itemnya, akan otomatis sampai terakhir gitu. Lalu untuk saat terjadi gempa, di sini adalah filenya, file kodenya, tapi di sini itu tidak menggunakan for each seperti sebelumnya. Itu ada juga ini halaman setelah, sama menggunakan extend section karena masih menggunakan navigasi bar. Dan juga ada yang khusus, sudah ada background image ini untuk gambar di atas informasi tersebut. Selanjutnya ini ada .env. Ini gunanya untuk yang password, untuk admin password. Di sini itu 12345, ditulisnya di sini, simpannya di sini.
ada nama database-nya juga, dan juga tadi yang diganti DB connection-nya. Lanjut ada role controller. Role controller ini gunanya untuk akses pengguna, pemilihan antara user atau admin. Di sini ada show role selection, itu untuk mengarahkan pengguna ke halaman pemilihan antara user atau admin. Di sini ada set role, itu untuk input peran untuk pengguna agar ditujukan ke halaman sesuai dengan peran yang dipilih, seperti itu. Itu admin login, dan ini untuk memverifikasi password admin yang ada di ENP ini dan mengarahkan ke halaman laporan gempa jika valid. Jika tidak, ini akan ada penjelasan kalau passwordnya salah, seperti itu. Selanjutnya adalah laporan gempa controller. Ini yang berfungsi untuk form tadi, form laporan gempa. Sini ada indeks untuk menampilkan laporan gempa, tabel laporan gempanya. Ada create untuk mengarahkan penggunanya ke halaman form laporan gempa sesuai dengan perannya. Setelah itu di sini ada store yang berguna untuk menyimpan laporan data setelah dimasukkan. Oh, di sini ada yang khusus, itu ada kebutuhan ini JSON, karena ini JSON digunakan agar bisa memilih lebih dari satu option. Gitu. Jika berhasil, maka akan ada tulisan data berhasil disimpan. Ini edit, ini untuk memperbolehkan admin untuk mengedit laporan gempa. Role admin, dan dapatkan aksesnya ya. Sama nanti akan ada tulisan data berhasil diperbarui versi ini untuk yang edit atau update. Di sini ada public function destroy, ini untuk menghapus laporan khusus untuk jika pengguna adalah admin. Ini data berhasil dihapus, itu adalah kalimat yang akan dimunculkan setelah selesai menghapus suatu data. Ini setelah itu ada pilih peran. Pilih peran ini untuk bagian memilih peran. Jadi pas untuk tampilan pemilihan peran itu ada di sini. Masuk sebagai pengguna kah atau masuk sebagai admin. Ya. Ada juga halaman admin login. Ini kalau misal masuk sebagai admin tuh akan diarahkan dulu ke sini sebelum ke tabel laporan gempanya. Sini ini hanya untuk desainnya. Lalu bagian ya seperti itu. Nah, di sini pilih peran. Sini untuk membuat tabelnya nanti akan dimasukkan ke database seperti ini. String nama ini JSON seperti tadi. Lalu ada index bed, ini tuh untuk tampilan dari tabel laporan gempa ya. Sama menggunakan ini untuk navigasi bar. Isinya itu hanya untuk membuat
tampilan-tampilannya saja, dan juga data-data yang sudah dikirim nanti akan muncul juga di index seperti itu. Sini khusus admin, bisa edit, bisa juga untuk menghapus data. Khusus di sini diletakkannya, ditulisnya di sini. Lalu ada create, ini untuk membuat atau menambah laporan. Semua role bisa menggunakan fitur ini. Ini rootnya agak tersimpan. Nama, nomor telepon, ini untuk kebutuhan darurat, ini untuk alamat, dan juga deskripsi tambahan. Ini ada juga halaman edit yang sama, seperti create tadi, sama. Sekian presentasi video untuk project Laravel saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan dalam membuat video. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.